Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sina Febriani. Saya di sini sebagai Direktur Keuangan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu C1 dan C11. C1 adalah menjelaskan budaya kerja. Budaya kerja adalah nilai, karakteristik, dan atribut yang dimiliki suatu perusahaan dan dijalankan oleh setiap pekerja. Misalnya, kultur. Dan C2 menjelaskan manfaat budaya kerja. Manfaat budaya kerja memiliki tujuan untuk merubah sikap dan tujuan perilaku sumber daya manusia yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerjanya untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Seperti yang pertama, meningkatkan jiwa gotong royong. Kedua, meningkatkan kebersamaan. Dan yang ketiga, saling terbuka satu sama lain. Yang keempat, meningkatkan jiwa kekeluargaan. C3, menguraikan fungsi dari 5S atau 5R. 5S merupakan metode yang bertujuan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kenyamanan kerja, selalu bersih, dan menjadi luas, lapang, mengurangi bahasa di tempat kerja karena kualitas kerja yang baik, dan menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja. 5R singkatan dari ringkas, rapi, presik, rawat, dan rajin. Penerapan 5R bertujuan untuk menciptakan tingkat efisien dan produktivitas yang tinggi dalam sebuah perusahaan. C4, menerapkan strategi 5S atau 5R. 5S, ringkas. Ringkas memiliki barang yang diperlukan, yang tidak diperlukan. Rapi, menata, mengurutkan peralatan barang berdasarkan alur proses kerja. Presik, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Rawat, mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Rajin. C6, menjelaskan faktor penyebab kecelakaan. Kecelakaan sering terjadi karena didominasikan oleh faktor manusia seperti kelelahan, tidak fokus, mengemudi dengan pengaruh alkohol, dan bermain gawang. C7, menjelaskan pengendalian kerja. 1. Memberikan dukungan kepada anak. 2. Bekerja sama dalam mengatasi konflik. 3. Mendorong anak untuk bercerita. C8, menjelaskan pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama. C8, menjelaskan pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan dan penerapan K3 di tempat kerja. C9, menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja, penyakit akibat kelainan yang mengakibatkan deforestasi, dan definisi produktivitas kerja. C10, menguraikan upaya keselamatan dan tenaga kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, cegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledaknya. C11, menjelaskan P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, selanjutnya disebut dengan P3K. Di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara tepat dan cepat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.